selamat datang. Di depan saya ada Realme 14 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi, untuk memulai Anda perlu membuka pengaturan yang sudah saya buka sebelumnya, dan dari sini kita akan mulai dengan masuk ke Wallpaper and Gaya, di mana kita punya banyak pilihan untuk mengubah wallpaper dan gaya. Dan saya tidak akan terlalu membahas tentang wallpaper, ini membosankan. Tapi kita juga punya hal seperti tema. Nah, tema-tema ini akan mengubah wallpaper Anda sekaligus tampilan umum perangkat. Seperti yang Anda lihat, kita juga punya berbagai jenis font dan gaya, tapi Anda juga bisa mengunduh lebih banyak lagi. Jadi kita punya lebih banyak tema. Sekarang saya terhubung ke Wi-Fi, jadi Anda membutuhkannya untuk bisa mendapatkan dan mengunduh lebih banyak tema. Dan Anda bisa lihat kita punya berbagai gaya, wallpaper yang berbeda, dan semua hal semacam itu. Lalu kita juga punya hal-hal seperti font, icon, dan always on display. Lalu di bawahnya, kita punya hal menarik tambahan seperti warna. Ini mengacu pada warna-warna yang sangat menarik seperti yang ada di sini, dan juga yang ada di sini, yang merupakan sebuah cara yang cukup keren dan efektif untuk menyesuaikan tampilan visual perangkat Anda secara keseluruhan. Namun, saya ingin menunjukkan bahwa dengan warna-warna ini, ketika Anda mengubahnya dari yang standar ke salah satu yang lain, di pengaturan, semua ikon akan memiliki warna yang sama. Secara default, ikon-ikon tersebut memang memiliki variasi warna seperti ini. Lalu ada animasi sidik jari, jadi Anda bisa mengubahnya ketika Anda menekan jari Anda ke layar. Sebenarnya saya sendiri suka mematikan fitur itu, jadi itulah kenapa saya akan membiarkannya seperti itu. Saya pun juga ingin menunjukkan bahwa dengan animasi sidik jari, Anda tetap akan melihat kilatan cahaya ini. Ini memang terjadi karena cara kerja sensor sidik jari yang sebenarnya. Jadi sensor ini memancarkan banyak cahaya untuk menerangi jari Anda, lalu mendeteksi sidik jari Anda yang sebenarnya. Jadi karena cahaya itu, Anda tidak bisa menghilangkannya. Jadi jika Anda sering merasa silau oleh cahaya itu saat malam hari ketika mencoba membuka kunci perangkat, itu tidak akan hilang dengan opsi apapun di sini. Dan terakhir, kita punya edge lighting di sini, yang merupakan semacam pencahayaan halus di tepi layar yang bisa Anda lihat untuk notifikasi dan hal-hal lainnya. Sekarang kita kembali dan lanjut ke layar beranda dan layar kunci. Di sini kita punya mode layar beranda, yaitu drawer dan standar. Saya rasa mode standar mungkin diaktifkan secara default. Jadi jika Anda ingin aplikasi-aplikasi Anda ditarik dari bawah ke atas, sehingga semua aplikasi Anda tersusun secara alfabetis dan tidak berada di layar beranda, itu adalah opsi yang mungkin Anda inginkan. Dan jika saya ingat dengan benar, tidak, lupakan saja. Ini bukan perangkat dengan kategori, jadi lupakan saja. Kita juga punya tata letak drawer, jadi Anda bisa membuatnya sedikit lebih rapat sehingga lebih banyak icon yang bisa masuk di sini. Secara pribadi saya merasa ini agak terlalu sempit, jadi begitu saja. Sekarang hal lain di sini adalah opsi usap ke bawah di layar beranda. Saya juga ingin menekankan, ini hanya akan berlaku jika Anda menggunakan peluncur default. Jadi jika Anda menggunakan peluncur lain yang Anda sukai, seperti Smart Launcher Niagara atau yang lainnya, opsi ini tidak akan berpengaruh. Fungsinya tidak akan berjalan lagi. Tapi, yang bisa Anda lakukan di sini adalah memilih apa yang akan terjadi saat Anda mengusap ke bawah di layar beranda Anda. Dan secara default, ini diatur ke pencarian global, tapi ada opsi yang lebih baik, setidaknya menurut saya, yaitu notifikasi dan pengaturan cepat. Jadi sekarang, tidak peduli seberapa jauh saya mulai mengusap ke bawah, itu akan selalu menampilkan toggle dan notifikasi saya yang cukup praktis. Kembali lagi, sebenarnya ada satu hal terakhir di sini, yang tadi sempat saya lihat sekilas, yaitu wallpaper carousel. Fitur ini aktif secara default jika Anda belum mengubahnya, dan ini adalah wallpaper acak yang muncul di layar kunci Anda yang akan terus berganti. Jika Anda mau, Anda bisa mematikannya di sini, dan seperti itu. Sekarang lanjut ke bawah ke bagian tampilan dan kecerahan. Di sini kita punya mode terang dan gelap, dan Anda bisa mengaktifkannya secara permanen dengan memilih salah satu opsi ini atau mengaturnya sesuai jadwal. Opsi ini akan menjadi pilihan yang lebih baik karena memungkinkan perangkat untuk secara otomatis beralih dari mode terang ke mode gelap ketika mulai gelap di luar, seperti Anda tahu saat matahari terbenam dan semacamnya. Jadi, perangkat Anda akan otomatis berganti. Alasan saya merasa ini pilihan lebih baik adalah karena saya sering menyilaukan diri dengan ponsel saat menggunakannya di malam hari. Ketika saya bangun, ingin mengecek jam, dan hanya iseng karena baru saja bangun. Dengan mode terang seperti ini, Anda benar-benar akan tersilaukan olehnya. Tidak ada cara untuk menghindari hal ini. Latar putih, tidak peduli seberapa redupnya, tetap saja terasa terang saat Anda bangun di malam hari.
Jadi, mode gelap akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik dalam situasi seperti itu, dan jelas, pada siang hari di bawah sinar matahari langsung, terutama saat musim panas, akan jauh lebih mudah melihat layar ketika latar belakangnya putih seperti sekarang dengan teks hitam. Jadi, pada dasarnya, opsi ini mencakup kedua hal tersebut. Sekarang jika kita gulir lebih ke bawah, kita punya warna, mode warna layar, dan ini hanya menentukan seberapa cerah dan jenuh tampilan layar Anda. Secara default, mode ini diatur ke vivid, yang sangat berlebihan dalam kejenuhan warnanya. Anda bisa melihatnya secara khusus pada warna merah. Jadi kita juga punya mode natural dan pro. Sekarang di bawah mode pro kita punya cinematic, yang menggunakan mode display P3, lalu brilliant. Nah, yang satu ini seharusnya saya kira warnanya sudah dikalibrasi sesuai gamut P3, tapi sejujurnya tidak benar-benar terlihat seperti itu. Merahnya masih saja, sangat mencolok sehingga saya tidak bisa melihat detail di dalamnya. Dan natural tampaknya menjadi warna yang paling diredam, di mana warnanya mulai terlihat sedikit lebih masuk akal, dan Anda bisa dengan jelas melihat, khususnya seperti warna merah adalah yang paling parah dan sangat mencolok. Jadi itu salah satu hal yang bisa Anda ubah. Dan jika Anda menggulir lebih jauh ke bawah, Anda akan menemukan pengaturan suhu warna. Jadi mode ini memungkinkan Anda memilih seperti apa rona pada layar Anda. Kita punya preset seperti hangat dan dingin, yang kurang lebih seperti nuansa kemerahan dan kebiruan, seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas saat saya memilih salah satunya. Atau Anda juga bisa menggeser pengatur ini sesuka hati. Nah, biasanya di sini hanya ada sedikit perbedaan halus saja yang mungkin tidak terlalu kentara pada pandangan pertama. Namun, ini benar-benar langsung terlihat jelas dan sangat mencolok. Warna apapun yang Anda pilih akan langsung tampak dengan sangat jelas dan menonjol. Lalu, kita punya fitur nada adaptif yang secara otomatis menyesuaikan suhu warna layar berdasarkan cahaya di sekitar. Atau, untuk menjelaskan bagi yang belum tahu, jika Anda mengaktifkan fitur ini, tampilan layar akan menyesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitar, misalnya. Sekarang, di kamera, saya secara umum memang melihat perbedaan yang cukup signifikan. Namun saya merasa bahwa hasil ini jauh lebih akurat dan representatif untuk kamera yang saya gunakan saat ini. Alasan saya menyoroti hal itu adalah karena ketika diaktifkan, fitur ini mengubah rona layar yang terlihat jelas bagi saya. Dan sekarang warnanya jadi jauh lebih kekuningan, sesuatu yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh kamera. Jadi bagi Anda mungkin terlihat normal. Bagi saya tidak begitu. Tapi, yang dilakukan fitur ini adalah menggunakan kamera yang terintegrasi di sini untuk melihat pencahayaan lingkungan sekitar. Dan misalnya, jika Anda memiliki banyak cahaya hangat, maka layar akan secara otomatis berubah menjadi lebih kekuningan untuk meniru cahaya hangat tersebut dan bagaimana permukaan itu seharusnya memantulkan cahaya itu. Jadi biasanya, misalnya, ketika mengenai sesuatu seperti meja, saat Anda memiliki cahaya hangat, cahaya itu akan mengenai permukaan meja dan dipantulkan darinya. Jadi itu akan bekerja sedikit berbeda dibandingkan misalnya ketika cahaya itu mengenai layar Anda. Pada titik itu, sebenarnya cahaya tidak benar-benar dipantulkan dari layar, melainkan layar yang menerangi cahaya tersebut. Jadi apapun yang dipilih layar untuk menyala atau dengan cara apapun, seperti, jika misalnya saya kembali ke sini. Jika saya mengaturnya ke, yang mana yang memungkinkan saya untuk benar-benar memindahkannya? Oke. Sebenarnya saya tidak dapat memindahkannya sekarang karena opsi tersebut diaktifkan. Namun jika saya memindahkannya sepenuhnya ke, katakanlah warna hijau, benar kan? Jadi pada titik itu, tidak peduli seberapa hangat atau dingin cahaya di sekitar sini, layar akan selalu memancarkan warna hijau ini, yang sebenarnya tidak merepresentasikan cahaya di sekitar sini. Tapi dengan opsi yang saya aktifkan, layar akan mendeteksi bahwa cahaya di sekitarnya hangat dan mengubah warna dari hijau menjadi nada yang lebih hangat seperti kekuningan atau kemerahan untuk meniru pantulan dari meja. Jadi layar akan mencoba menyesuaikan dengan benda-benda lain di sekitarnya dalam hal bagaimana seharusnya tampilan layar pada suhu warna seperti ini. Dan kadang-kadang hal ini bisa membuat tampilan layar terlihat secara umum hampir seperti selembar kertas, bukan seperti layar yang memantulkan cahaya. Jadi ketika tingkat kecerahan dan hal-hal lainnya sudah disesuaikan, layar bisa saja benar-benar terlihat seperti Anda sedang melihat hasil cetakan berwarna, bukan layar digital. Jadi ini semacam hal aneh yang terkadang Anda lihat, tapi bagaimanapun, mari kita lanjutkan. Mode video HDR yang cerah.
ini hanya mengubah video rentang dinamis standar normal menjadi HDR dengan asumsi pemutar video mendukungnya. Jadi tingkatkan kecerahan layar saat memutar HDR-U3. Maaf. Kenyataannya bukan demikian. Di sini hanya akan membuat video HDR lebih cerah. Jadi itu saja. Dan hal lain di sini yang sepertinya tidak bisa saya tunjukkan adalah layar penuh untuk aplikasi. Jadi tampilan layar penuh dan ya tidak ada aplikasi yang terlihat di sini. Tapi yang akan dilakukan fitur ini adalah jika Anda pernah membuka aplikasi apapun, mungkin seperti pemutar video dan Anda sedang menonton film di sana, lalu Anda mengubahnya ke mode landscape dan dari situ maaf tentang itu. Dan ketika dalam mode landscape Anda membuatnya layar penuh dan masih tetap muncul semacam bar di sana. Anda bisa masuk ke sini dan melihat apakah aplikasi yang Anda gunakan untuk memutar video didukung sepenuhnya di sini. Lalu Anda bisa mengaturnya agar dipaksa menjadi layar penuh, yang pada titik itu Anda akan mendapatkan efek visual yang menakjubkan seperti ini dengan hanya ada titik kecil di layar. Jadi kita bisa cek itu dengan seksama. Yang ini adalah pilih kustomisasi aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sebenarnya bisa, ini sebenarnya ada di sini untuk pemilihan aplikasi. Jadi ya di sini Anda bisa memilih aplikasi mana yang akan dipilih. Dan secara default, sepertinya semuanya diatur ke deteksi otomatis atau lebih ke adaptasi otomatis. Jadi adaptasi otomatis kadang-kadang mungkin tidak berfungsi dengan benar. Dan pada beberapa hal lain, ini juga bisa membuatnya menjadi sedikit lebih bermasalah. Jadi saya akan tunjukkan sebuah contoh singkatnya. Misalnya, jika saya masuk ke mesin pencari Google yang populer dan kemudian memutuskan untuk mematikan fitur mode gelap yang ada di sana. Jadi di sini, sebagai contoh cepat dan praktis, dengan aplikasi seperti browser web misalnya, Anda bisa mengaturnya agar selalu dalam mode layar penuh yang imersif. Dan Anda bisa lihat sekarang saat saya menggeser, status bar tetap terpisah dari bagian lainnya. Anda bisa membuatnya menjadi layar penuh, sehingga status bar akan dihilangkan atau menjadi sepenuhnya transparan, dan browser Anda bisa tampil hingga ke bagian paling atas layar. Saya menyampaikan hal ini karena jika Anda berencana melakukan hal seperti itu dan mengalami keanehan saat berinteraksi dengan keyboard, Anda mungkin ingin menonaktifkan pengaturan ini untuk aplikasi tersebut. Seperti yang saya alami, memaksa aplikasi tertentu ke mode layar penuh seperti ini, sementara saya menggunakan keyboard, justru mengacaukan posisi keyboard yang pada akhirnya juga mengganggu seperti kegunaan aplikasi tersebut. Tadi seni pikir adalah sesuatu yang perlu diingat jika Anda mengalami keanehan saat mengaktifkan fitur ini. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang kita dapatkan di sini. Jadi notifikasi dan pengaturan cepat, ini sebenarnya adalah opsi bagus lainnya. Perangkat-perangkat ini memang memiliki opsi status bar, dan di sini Anda bisa memilih ikon-ikon apa saja, khususnya yang ini di sini, yang akan ditampilkan. Tapi secara default, sebagian besar dari mereka akan diaktifkan. Sepertinya secara default NFC sekarang dimatikan. Ini cukup menarik. Biasanya Anda akan menyalakannya dan NFC akan aktif di semua perangkat langsung dari pabrik. Jadi itu bagus untuk menonaktifkannya jika Anda sering menggunakan ponsel untuk pembayaran, seperti Anda tahu di toko-toko. Maka Anda mungkin ingin menyembunyikannya karena tidak ada gunanya mengetahui bahwa itu aktif, karena bisa saja memang diaktifkan secara permanen. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti Bluetooth, mode jangan ganggu, dan beberapa hal lain yang mungkin tidak ingin Anda lihat. Dan selain itu, di sini Anda bisa mengubah gaya baterai. Jadi Anda bisa memilihnya dari horizontal, vertical, loop, atau tidak ditampilkan, dan Anda juga punya opsi persentase. Sekarang persentase yang berada di dalam versi horizontal baterai adalah satu-satunya opsi yang menampilkan persentase di dalam ikon baterai. Jika saya mengubahnya ke opsi lain, maka persentasenya akan ditampilkan di luar ikon baterai. Dan juga pada mode horizontal, Anda memang perlu memilih agar persentase ditampilkan di dalam ikon baterai. Dan untuk mendemonstrasikannya, jika saya mengubah pengaturan ini, Anda bisa melihat bahwa opsi ini sekarang akan menghilang. Dan ini berlaku untuk semua opsi yang tersedia kecuali untuk opsi horizontal.
Dan hal lain di sini adalah icon notifikasi. Yaitu yang ada di sini. Jadi saat ini saya punya Google dan Play Store, dan Anda bisa memilih agar icon selalu ditampilkan atau Anda bisa merangkumnya jadi satu angka atau bahkan tidak menampilkannya sama sekali. Sekarang, dengan opsi angka, Anda bisa melihat jika ada lebih dari 2 notifikasi karena saat ini hanya 2 yang ditampilkan. Dengan opsi angka, saya bisa melihat lebih banyak, 4 notifikasi. Jadi, itu juga hal lain yang bisa diatur. Nah, itu saja sebenarnya yang ingin saya tunjukkan. Jadi, jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.